ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama di dalam Maranatha
Family Fellowship. Perkenalkan, saya Trisa Genia Zega beserta rekan saya, Ibu Diana Sheba dari Fakultas Psikologi. Dan kita akan bersama-sama di dalam Maranatha Family Fellowship hari ini, hari Jumat 19 Maret 2021. Bersyukur kita masih tetap dapat mengikuti Maranatha Family Fellowship yang diadakan secara rutin, walaupun secara online seperti saat ini. Dan tema MFF kita hari ini adalah tindakan iman. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto, STH dari GKJ Kiara Condong. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar, kami bersyukur diberi kesempatan yang indah ini untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online melalui Maranatha Family Fellowship hari ini. Tuhan, kami memohon kehadiran Tuhan pada saat ini sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga menyadari Tuhan ada begitu banyak sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan membuat hati-Mu menjadi begitu sedih. Tuhan, ampunilah kami, dan layakkanlah kami pada saat ini boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang Engkau boleh hadir di dalam ibadah kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Tiap jam di suka dukaku. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jika Tuhan jauh percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan tiap jam, kupuji nama-Mu. Ya Tuhan tiap jam, kupuji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milikku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah. Selamat siang, saudara-saudara dari Universitas Kristen Maranatha. Kita berjumpa di dalam Maranatha Family Fellowship. Dan sebelum kita bersama-sama akan memahami firman Tuhan,
mari kita awali dengan menyiapkan hati kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kembali untuk kami boleh Engkau tuntun, khususnya adalah melalui firman yang boleh kami dengar. Di siang hari ini, biarlah kami sungguh memakai firman itu sebagai dasar kehidupan kami. Urapan-Mu bekerja atas kami, hati dan pikiran kami, serta hamba-Mu ini dialah dikuasai oleh urapan-Mu, sehingga apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Ibrani 4 ayat 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan. Hosiana, amin. Selamat siang saudara-saudaraku dari Universitas Kristen Maranatha. Saya sangat senang sekali mendapatkan kesempatan untuk memberitakan firman pada kesempatan saat ini. Walaupun secara Zoom, tetapi sungguh ini menjadi pengalaman yang menarik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah tindakan iman. Pertama-tama saya mengajak untuk bagaimana kita memahami apa itu iman menurut kitab Ibrani ini. Karena kita saat ini yang menjadi dasar adalah Ibrani, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memahami apa itu iman menurut kitab Ibrani ini. Saya mengutip di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu menurut kitab Ibrani. Iman itu didefinisikan seperti itu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau kalau dalam bahasa saya mengartikan bahwa iman adalah keyakinan yang menghasilkan daya atau kekuatan, perubahan yang besar dalam hidup seseorang. Kalau kita membaca secara lengkap, di sana dicontohkan tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, yang tidak mudah, tapi semuanya mampu untuk mereka lakukan, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi karena didorong oleh dasar yang kuat, yaitu adalah iman. Contohnya adalah Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dan inilah yang disebut dengan tindakan iman. Perbuatan atau sikap yang sungguh besar dan dihasilkan oleh kekuatan daya dorong di dalam hati, yaitu adalah iman itu. Oleh sebab itu di dalam Perjanjian Baru, iman itu memang seringkali menggunakan kata sifat, bukan kata benda. Dalam bahasa Yunaninya adalah pistis atau pisteo.
Nah, seringkali menggunakan kata sifat, artinya bahwa iman itu bergerak, bukan sesuatu yang diam. Kata benda itu sesuatu yang diam. Kalau tidak digerakkan, kursi, meja itu adalah sesuatu yang diam. Tetapi kalau kata sifat itu menunjukkan perubahan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang gampang mengenai konsep iman di dalam Ibrani ini. Iman memang benar, sangat tepat sekali tema kita pada saat ini. Tindakan iman, perubahan hidup menjadi penuh keberanian menghampiri tahta Allah dengan doa, ibadah, dan tindakan nyata. Jadi iman itu menghasilkan sebuah keberanian. Keberaniannya di dalam hati, tetapi sikapnya itu bisa terlihat di dalam kehidupan nyata. Saya mengilustrasikan ini seperti angin. Bapak Ibu pernah melihat angin? Angin itu warnanya apa? Apakah angin itu bisa dilihat? Di sekitar kita ini ada angin, tetapi angin itu rupa-rupanya tidak terlihat. Ada yang mengatakan warnanya merah, karena kalau masuk angin dikerok, punggungnya itu merah-merah semua. Ya, tetapi tentu bukan seperti itu. Yang merah itu adalah kulitnya. Angin itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan, dan kekuatannya bisa memang dilihat. Bukan anginnya, tetapi kekuatannya. Angin bisa dirasakan ketika kita kipas-kipas, ketika kita di dekat jendela, bisa dirasakan. Dan kekuatannya itu bisa dilihat. Ketika angin itu begitu besar, pohon-pohon bisa terlihat terombang-ambing, barang-barang kemudian terbawa oleh angin, bahkan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Itu yang dilihat adalah bukan anginnya sekali lagi, tapi adalah kekuatannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu ada di dalam hati. Tidak kita lihat, tetapi itu menjadi dasar. Baik itu menjadi dasar di dalam segala sesuatu yang kita harapkan, maupun segala sesuatu yang sebagai bukti. Oleh karena iman itu, seseorang itu menjadi berani untuk menghampiri tahta Allah. Itu kalau konsep perjanjian lama. Orang-orang di dalam perjanjian lama berjumpa dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang membutuhkan keberanian. Bahkan seringkali berjumpa dengan Tuhan itu melalui hambanya, bangsa Israel melalui Musa, dan umat melalui iman. Karena Tuhan Allah yang begitu kudus, begitu transenden, sehingga orang kemudian seringkali takut untuk menghadap Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru dan saat ini, keberanian itu diwujudkan di dalam doa, ibadah, dan tindakan nyata.
di dalam keberanian kita untuk berubah, membela kebenaran, berpelayanan, melakukan hal yang baik walaupun penuh dengan resiko. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk berefleksi. Karena semestinya iman itu sama dengan tindakan iman. Artinya bahwa iman itu menghasilkan perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, apakah kehidupan kita memang sungguh berubah? Ternyata setelah saya mencermati, ada 3 perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan dengan sadar dan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang disebut dengan Kristen sejati. Tindakan iman yang benar adalah yang seperti ini, yaitu perubahan yang dilakukan dengan sadar dan sungguh-sungguh. Tapi tidak hanya itu saja. Yang kedua adalah perubahan yang dilakukan setengah sadar dan setengah tidak. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail poin-poin berikut ini. Kristen setengah-setengah. Dan yang ketiga adalah perubahan yang dilakukan hanya karena ikut-ikutan, tidak disadari. Nah, ini yang disebut dengan Kristen KTP. Kalau berubah itu hanya ikut-ikutan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan satu persatu, tetapi saya justru akan memulai dari yang paling bawah, yang ketiga. Perubahan yang terjadi karena ikut-ikutan. Perubahannya itu tidak disadari. Hidup manusia itu pasti berubah. Semua orang itu pasti berubah. Fisiknya berubah. Ada yang semakin gemuk, ada yang semakin tua, ada yang semakin tinggi dan sebagainya. Itu adalah perubahan alamiah. Entah kita sadar atau tidak, ya pasti berubah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kehidupan iman kita pasti berubah. Ibadah dilakukan secara online. Wah, semua kemudian melakukan ibadah secara online karena ada virus COVID-19. Tetapi masalahnya adalah apakah itu sungguh-sungguh disadari atau hanya ikut-ikutan? Karena ternyata banyak, baik itu orang maupun gereja yang ikut-ikutan. Online ikut online, tetapi tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang diuraikan, makna di dalam prosesi ibadah. Karena ibadahnya online di rumah, nyanyinya tidak sungguh-sungguh, jadi hanya seperti orang yang nonton YouTube. Itu sangat berbeda karena hanya ikut-ikutan. Nah, perubahan yang hanya ikut-ikutan, tidak disadari, perubahan yang terjadi di dalam hidupnya itu sangat kecil sekali, dan itu pun tidak mendasar. Perubahan ini belum mampu untuk merubah aspek-aspek yang mendasar, aspek-aspek yang fundamental di dalam kehidupannya. Contoh, kalau di dalam kitab suci adalah
Yudas. Yudas ikut Yesus, menjadi murid Yesus. Tapi perubahan karakternya tidak seberapa. Yang senang bohong, tetap senang bohong. Yang cinta uang, tetap cinta uang. Yang tetap egois, tetap egois. Bahkan dia rela mengorbankan sahabatnya, mengorbankan Tuhan Yesus demi ambisinya. Karena dia ikut Yesus hanya ikut-ikutan, sehingga perubahannya pun bukan perubahan yang mendasar. Dia mendengarkan firman ketika Tuhan Yesus itu berkhotbah, dia dengarkan. Dia melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, dia ikuti Tuhan Yesus. Tetapi perubahannya tidak menyangkut aspek-aspek yang mendalam di dalam kehidupannya. Itu juga terjadi kepada orang-orang yang hanya kagum sementara, melihat mukjizat Yesus, melihat apa yang dilakukan Yesus, tapi kemudian mereka kecewa ketika melihat Tuhan Yesus disalib, lalu kemudian mereka berteriak, "Salibkan Dia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya ikut-ikutan juga, kita pun juga tidak akan mengalami perubahan yang begitu mendasar di dalam kehidupan kita. Ya, yang pelit tetap pelit, yang malas tetap malas, yang picik tetap picik, yang tidak mau mengampuni tetap memelihara dendam. Perubahannya hanya perubahan rutinitas. Oleh sebab itu, tindakan iman tidak hanya menghasilkan perubahan yang seperti ini, perubahan yang hanya ikut-ikutan, perubahan yang tidak disadari. Kemudian yang kedua adalah setengah sadar, setengah tidak. Kristen setengah-setengah. Ini perubahannya juga kecil, tidak terarah pada prinsip dalam hidup Kristen. Hasil terhadap perubahan juga tidak maksimal. Jadi contoh adalah para murid ketika mereka mengalami putus asa. Ini ibarat benih yang ditaburkan di tanah yang tidak subur, entah itu di bebatuan, entah itu di semak duri. Nah, setengah-setengah. Ketika cobaan datang, kemudian dia kembali seperti semula. Baru berubah sedikit, ada tantangan, kemudian dia sudah menyerah. Kita diperhadapkan di lingkungan yang tidak mudah. Misalnya di situ ada budaya membuli, di situ ada budaya korupsi. Minggu setelah mendengarkan pendeta berkhotbah, batinnya terdorong ingin berubah. Tetapi setelah dia berhadapan dengan tantangan, kemudian dia kembali lagi. Karena hanya setengah-setengah. Perubahan yang seperti ini juga belum merupakan perubahan yang merupakan tindakan iman. Nah, kemudian yang terakhir adalah perubahan yang sungguh dilakukan dengan sadar dan sungguh-sungguh. Inilah, oleh sebab itu ada istilah revolusi mental atau transformasi. Tindakan iman yang benar ya adalah yang seperti ini.
Ini adalah perubahan yang dikehendaki, direncanakan, disadari, dan benar-benar mampu merubah hal-hal yang hakiki, hal-hal yang fundamental di dalam kehidupan seseorang. Karena ada dorongan yang sangat kuat untuk berubah. Dia sadar bahwa mencuri itu dosa. Apapun tantangannya, dia menyadari dan dia harus berubah, tidak mencuri lagi. Contoh sangat banyak kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani. Contoh yang sangat bagus juga kita temukan di dalam diri Saulus atau Paulus. Dia dulu adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan, bertobat, sadar, dia meninggalkan tindakannya itu, menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia melakukan itu dengan sadar, oleh sebab itu dia mau berkorban. Sekalipun tantangannya berat, dia tetap melayani Tuhan, karena itu komitmennya. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabatku di Universitas Maranatha, perubahan iman, tindakan iman, itu yang dimaksud adalah perubahan yang seperti ini. Perubahan yang sungguh disadari, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya setengah-setengah. Oleh sebab itu, mampu mengubah hidup kita. Mengubah dalam arti mengubah, menyangkut aspek-aspek yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh masuk di dalam fase ini, di dalam tahap ini, dampaknya luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, inilah yang disebut dengan hidup baru. Orang Kristen harus mengenakan hidup baru atau manusia baru. Haleluya. Ya, karena saya adalah orang GKJ, sehingga tidak perlu menyampaikan dalam gaya yang berbeda. Tetapi intinya seperti itu. Perubahan yang sungguh, perubahan yang mendasar, dampaknya luar biasa di dalam kehidupan kita. Tindakan iman membutuhkan perubahan aksi nyata. Amin. Hosiana. Tuhan memberkati. Teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sungguh hebat. Kami merasakan kesegaran, semangat, kekuatan, sekalipun dalam situasi pandemi, tetapi Tuhan tetap memelihara. Ya Tuhan, melalui doa ini kami bersyukur, tetapi kami juga menaikkan seluruh pergumulan kami. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara. Tuhan lindungi, Tuhan jagai pemimpin bangsa yang sungguh saat ini memiliki tugas yang berat. Saat ini kami diterpa berbagai masalah, berbagai pergumulan karena virus COVID-19 yang masih ada di sekitar kami dan dampaknya menghantam begitu besar. Mampukanlah ya Tuhan pemimpin kami dan juga pemerintah beserta seluruh rakyat dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu, kompak mengatasi
virus COVID-19 dan dampak yang menyekitarinya. Vaksin yang sudah mulai berjalan, vaksinasi COVID-19, Tuhan kiranya buat berhasil, Tuhan buat manjur untuk mengatasi virus tersebut, dan juga langkah-langkah yang lain, terapi, kesehatan, dan juga obat-obatan boleh manjur untuk mengatasi proses penyembuhan bagi orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Dan Tuhan juga berangsur-angsur pulihkan segala sisi kehidupan, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, spiritual, dan juga seluruh bidang aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha. Tuhan memberkati, boleh semakin maju, ikut berpartisipasi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, memiliki moral yang baik dan kualitas hidup yang baik, sehingga siap untuk memajukan bangsa dan negara. Tuhan kiranya memberkati rektor, dekan, kepala program, staf, dosen, dan mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Tuhan kiranya memberkati di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan memberkati. Berbagai penyakit kami alami, tetapi kami yakin kami punya Tuhan yang mampu menjamah, menyembuhkan sakit penyakit, sehingga hidup kami pulih, bukan hanya secara fisik tetapi secara holistik. Hidup kami boleh dipulihkan semangatnya, tujuan, visi misi hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Pada bulan Maret ini, di waktu dekat ini, mereka boleh merayakan hari ulang tahun, memperingati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Boleh semakin bijak, semakin bertumbuh, dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, inilah doa kami terselip dosa di dalam kehidupan kami, pikiran kami, tindakan kami. Ampunilah ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita sambut dengan pujian yang diambil dari nyanyian Kidung Baru 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Berapa yang terhilang tak ku cari.
Tiba waktunya saat ini ibadah ini akan segera berakhir, dan terimalah pengutusan serta berkat dari Tuhan. Kita melanjutkan ibadah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita semakin dimampukan untuk mewujud nyatakan iman di dalam kehidupan kita. Iman yang menghasilkan perubahan di dalam tindakan kita. Karena didorong oleh kekuatan yang besar, keyakinan akan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti MFF minggu yang akan datang, Jumat 26 Maret 2021. Dan tema yang akan diangkat minggu yang akan datang adalah taat mengerjakan keselamatan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hariman Andre Patianakota MTH. Harap juga Bapak Ibu Saudara dapat mengisi link evaluasi yang akan dibagikan agar MFF dapat terus melayani dan semakin baik ke depannya. Sampai jumpa Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan salam integrity, care, and excellence.